perselingkuhan sendiri itu bisa dijustifikasi nggak sih? Tidak ada perselingkuhan yang bisa dijustifikasi dengan alasan apapun. Emang biasanya alasan selingkuh tuh apa aja, Kak? Top 3-nya dari awal milih pasangan yang emang bukan dream girl atau dream guy-nya dia. Pengkategorian selingkuh tuh perlu ada nggak sih? Emang perlu. Kita nggak bisa expect semua orang itu punya standar Iya yang sih. sama ya. Makanya kalau misalnya mau punya relationship sama seseorang, itu penting banget buat ditanyain. Kalau gitu berarti tiap kali kita mau mulai hubungan baru kita harus adaptasi lagi gitu nggak sih? Biasanya kita tuh ada dilema antara mau terbuka atau lagian aku cuma jalan doang. Yaudah deh aku keep sendiri aja daripada dia marah. Gimana menurut kalian? Halo semuanya, selamat datang kembali di episode terbaru Yuk Hidup Yuk, karena Banyak orang-orang hidup yang tidak benar-benar hidup. iya benar sekali. Rame banget ya Mon ya. Iya rame Heboh banget, sendiri aku ya? rame sendiri. Bahas apa nih Mon? Hari ini Mon? Aku semangat banget ya bahas kayak gini. Kenapa tuh? Emang mau bahas apa sih? Nggak, kenalin dulu, ini kita kedatangan Oke. kembali tamu spesial kita yang kemarin aku mungkin mau sebut kayak love doctor, boleh nggak Kak? Karena ini dia Kak Ladrina. Dating queen gak sih? Makasih. Oh, iya, dating queen. Dating queen. Nah kemarin kan kita sama Kak Ladrin, tanpa aku sih waktu itu ya, kalian Aku, bahas iya. ya sama kamu bahas tentang toxic relationship. Toxic relationship. Nah sekarang kita bahas masih di dalam, aku bisa bilang spektrum toxic relationship Oke. yang sayangnya ini aku sering banget temui di lingkungan aku. Apa tuh? Even di hidup aku pernah juga. Oke. Perselingkuhan. Perselingkuhan. Wow. Agak deep nih ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin perselingkuhan tuh topik yang sangat old school ya kayaknya sebenarnya. Timeless Iya, ya udah- Kak ya. Timeless. Udah dari dulu Iya, banget gitu, dari zaman klasik. dulu. Ya elah selingkuh Bukan lagi masalah Gen Z doang, bukan Iya. masalah milenial doang, semua Bener. dari dulu. gitu. Dan itu tuh semua usia gitu loh, nggak cuma yang orang-orang yang baru pacaran gitu. Iya. Bahkan orang-orang yang udah lama nikah pun Bisa, kasus ini tuh masih iya, ada gitu. Iya, makanya aku bilang Masih. timeless tadi itu. Iya. Nah, aku mau nanya nih, Boleh? Kak Ladrin, kalau menurut tuh. perspektif kakak nih, sebenarnya perselingkuhan sendiri itu tuh bisa dijustifikasi nggak sih? Gak. Tuh kan, aku setuju kalau ini, aku setuju. Tidak ada perselingkuhan yang bisa dijustifikasi dengan alasan Alasan apapun. Emang biasanya alasan selingkuh tuh apa aja, Kak? Yang paling umum deh. Wah, jangan ditanya deh, banyak banget. Oke, yang Banyak paling banget. umum. Mungkin top 3-nya lah alasan Top selingkuh. 3 ya? Ya. Top 3-nya dari awal milih pasangan yang emang bukan dream girl atau dream guy-nya dia. Oke, jadi Jadi ya udah kayak- terpaksa gitu. Ya udah deh, sama Iya, kamu aja gitu. udah waktunya atau pengen pacaran banget atau pengen nikah banget Oke. gitu kan. Tapi dia nggak bisa dapetin dream girl atau dream guy-nya, terus kayak yang ada kamu nih. Ya udah deh, nggak apa-apa, yang kamu yang ready. Ya udah ayo kita in a relationship atau married gitu. Tapi tetap aja pada akhirnya nanti dia akan mencari Tetap mencari ya. orang lain yang fit Lebih to sempurna, standarnya ya. dia gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, emang ada orang yang lagi nyari adrenalin aja. Emang Cari adrenalin. suka sama tantangannya. Oke. Gabut banget gak sih? Ya, Sumpah. suka banget sama kayak deg-degannya, suka banget sama heboh-hebohnya, yang kayak gitu-gitu. Yang ketiga, ya mereka nggak punya keberanian untuk addressing isu yang sebenarnya dalam relationshipnya mereka. Oke. Kalau aku bilang pengecut gitu ya, Iya. ada isu ini dalam relationshipnya tapi nggak bisa diberesin, atau dia nggak pengen keluar dari relationship itu, entah karena takut sendiri, entah karena udah kebiasaan in a relationship gitu kan. Terus ya udahlah selingkuh aja. Masalah sebenarnya tuh nggak dibenerin gitu. Oke, jadi milih mencari pelarian gitu. Iya, ya, mencari dengan selingkuh pelarian. itu tadi. Mm-mm. Oke. Jadi Gitu, itu Mom. termasuk alasan orang-orang yang paling ini sih ya. Tapi kalau orang-orang tuh kan selingkuh tuh ada yang bilang mungkin dari perspektif kita itu selingkuh, tapi menurut orang itu enggak. Jadi ada kayak kategori-kategori gitu loh, Pan. Iya, iya, iya. Jadi menurut pasanganku sebenarnya, mungkin menurut si pasangannya si orang ini cuman texting atau apa, atau sekedar kayak mengagumi di sosmed atau apa, tuh bisa aja dianggap selingkuh gitu loh. Ada menurut istilahnya buat Gen Z. Apa tuh? Micro cheating. Aduh, itu sama-sama aja Gen Z cheating ini ya. semua dikasih. Ada. Pokoknya semuanya Ada harus labelnya namanya. semua. Micro cheating gitu. Nah kalau menurut Kak Ladin sendiri tuh sebenarnya pengkategorian selingkuh tuh perlu ada nggak sih, atau sebenarnya tuh kan sebenarnya semua sama aja gitu? Perlu, emang perlu. Jadi kan kita nggak bisa expect semua orang itu sama ya, punya standar Iya yang sih. sama ya. Oke. Makanya kalau misalnya mau punya relationship sama seseorang gitu, itu penting banget buat ditanyain sebenarnya selingkuh tuh menurut kamu udah sampai mana gitu. Oke. Jadi kalian tuh harus sama dulu nih
perspektif selingkuhnya gitu. Kalau cuman nge-like-in foto cewek di IG ya nggak selingkuh misalnya. Tapi ada yang cewek lain yang enggak, kamu juga nggak boleh nge-like foto cewek di IG. Kan banyak tuh yang kasus cewek dilabrak gara-gara cowoknya nge-like foto si cewek nih. Kamu siapa? Kok pacar aku nge-like-in foto kamu gitu kan. Padahal kepencet kan, nggak tahu ya. Kepencetnya tapi beberapa kali ya. Semua fotonya dia. Semua fotonya kepencet. Oke. Nah yang kayak gitu tuh harus disamain dulu gitu. Kalau misalnya perspektif selingkuhnya nggak sama ya antara ya udah nggak usah dijalanin atau ya diobrolin sampai di tengah-tengahnya gimana nih yang sama-sama bisa kompromi gitu. Jadi memang setiap orang tuh standar selingkuhnya beda. Ada yang udah jalan bareng, yang penting nggak kontak fisik yang gimana-gimana, nggak selingkuh itu ada. Dan ada pasangan yang oke dengan itu gitu, kayak ya udah pacarku jalan sama cewek lain atau cowok lain nggak apa-apa gitu, toh cuman ngobrol, mereka ngopi misalnya di tempat kopi gitu. Itu kan jadi masing-masing tuh standarnya sendiri-sendiri gitu. Oke, kalau gitu berarti ini ya, setiap kali kita memulai hubungan baru kita harus adaptasi lagi gitu nggak sih berarti? Iya dong. Bisa jadi kayak di mantan yang sebelumnya gitu, aku sebelumnya nggak apa-apa kok, dibolehin kok gitu jalan nongkrong bareng gitu misalnya, ngopi gitu, tapi kok sama kamu marah gitu. Iya, setiap hubungan itu kan dua orang ya ngejalanin, yang nggak cuman usaha sendiri atau kompromi sendirian gitu. Kalau mau relationshipnya sehat gitu, memang dari awal beberapa hal itu harus dibicarakan. Kayak salah satunya perselingkuhan ini sampai mana kayak gitu. Karena ya kalau misalnya kita mainnya ya orang dulu aja mantanku nggak apa-apa, masa kamu masalah sih? Ya berarti kamu nggak siap untuk punya relationship, orang kamu nggak bisa kompromi. Oke, benar. Jadinya membanding-bandingkan lagi kan. Iya, itu ujung-ujungnya nanti selingkuh juga. Soalnya pacar aku posesif Kak gitu. Betul. Tapi gitu kadang tergantung tujuan juga nggak sih, Pan? Tujuan apa? Selingkuh? Karena bukan. Tujuannya biasanya bukan selingkuh. Kalau aku ngelihatnya kayak sebenarnya aku kan orangnya cukup ngebebasin ya dari dulu ya, makanya pernah diselingkuhin beberapa kali itu karena itu sih kayaknya. Tapi pengalaman. Tapi maksudnya misal aku nih jalan sama teman cowok aku berdua, tergantung intensinya itu mau ngapain. Dan aku malah selalu open dengan pasangan aku, pasti aku memilih untuk itu, mending berantem setelah itu daripada diem-diem di belakang. Prinsipku gitu. Jadi aku sih menilainya kadang kalau misal sebatas jalan atau misal DM-an balik lagi ke intensinya gitu loh. Kayak misal kerjaan atau misal emang perlu ketemu. Kalau misal harus diintilin sama pacar atau harus ada orang lain kan belum tentu nyaman kan teman kita gitu loh. Iya benar. Tapi kalau ini gak sih biasanya kita tuh ada dilema gitu ya, antara mau terbuka atau ya udah deh aku keep aja daripada dia marah. Nah, itu bibit-bibit awal-awal gak sih Kak? Yang bisa gitu. jadi terus selingkuh lagian gitu. Aku cuma jalan doang gitu, cuma beli kopi doang gitu misalnya. Ya udah deh aku keep sendiri aja daripada dia marah. Gimana menurut kalian? Kalau aku bilang ya, misalnya kamu tuh emang orangnya friendly dan punya teman lawan jenis tuh banyak. Cari pasangan yang kayak gitu juga. Jangan nyari pasangan yang misalnya aku nih friendly ya, teman cowokku banyak gitu. Kalau aku punya pasangan yang dia tuh nggak friendly sama cewek, nggak punya temen cewek, dia nggak akan pernah percaya sama hubungan cewek cowok ini, nggak ngapa-ngapain tuh dia nggak akan percaya gitu. Dia akan ribut terus kalau aku pergi sama cowok lain. Atau mungkin kalau misalnya pun dia ngebolehin karena ya mau nggak mau, daripada ribut misalnya, biar nggak ribut aja dia ngebolehin gitu. Nanti ujung-ujungnya sebenarnya kan dia mendem kayak sebenarnya aku nggak suka loh Ladrina pergi sama temen cowoknya, tapi ya mau gimana lagi gitu. Daripada berantem. Jadi cari yang emang sejenis gitu. Oh, friendly sama friendly. Kalau misalnya yang tertutup ya sama yang tertutup gitu. Atau misalnya kalian sama-sama friendly terus kalian mulai ngobrol, yuk kita batasin yuk teman lawan jenis kita yuk gitu. Ayo kita lihat lagi nih yang mana yang perlu ya udah nggak usah dihubungin lagi, yang mana yang ya udah nggak apa-apa tetap ditemenin gitu tapi jaga jarak. Kayak gitu kan lebih enak sebenarnya. Intinya masalah boundaries aja sih ya Kak ya. Iya. Bisa ngeset gitu. Kalau misalnya kamu emang pengen banget nih sama si cowok tertutup ini misalnya, ya berarti kamu yang harus bisa setting the boundaries. Kamu ngobrol sama dia. Aku punya beberapa nih temen deket cowok gitu. Ya aku masih perlu jalan sama 2 di antaranya misalnya karena itu temen diskusiku banget, atau aku ada kerjaan banget sama dia. Kamu boleh kok sesekali ikut buat ngobrol sama dia juga gitu. Jadi si cowoknya ini dilibatin dalam obrolan itu gitu. Jadi dia tahu bentuk relationship kalian itu gimana gitu. Oh gitu mau tutornya. Tapi yang aku paling kepo nih sebenarnya soal orang yang selingkuh ya. Itu tuh selingkuh tuh sebenarnya tuh
banyak orang bilang selingkuh tuh penyakit yang nggak bisa disembuhin, udah tabiat lah. Itu Oke. Kak Ladrin percaya itu nggak? Iya dan enggak. Gimana tuh? Jadi selingkuh itu habit atau penyakit? Tergantung. Kan ada perselingkuhan yang karena gangguan kepribadian nih. Oke. Misalnya kayak dia narsisis atau dia emang punya luka batin apa yang kayak gitu-gitu yang bikin dia itu menemukan mendapatkan validasi dari perselingkuhan itu. Nah, kalau yang itu kan susah kecuali diobatin nih gangguan kepribadiannya Oke, dia. benar. Tapi ada orang yang ya kayak aku bilang tadi, dia itu milih pasangannya karena emang udah pengen punya relationship tapi adanya dia, bukan dream girl atau dream guy-nya gitu. Biasanya orang-orang kayak gitu kalau dia sama dream girl atau dream guy-nya, dia berhenti tuh Aduh. selingkuhnya. Atau misalnya dia cukup sadar dia suka adrenalin gitu, adrenalinnya aja yang dicari. Terus dia cukup sadar nih akhirnya dengan seiring berjalannya waktu, oh kayaknya aku tuh cuma suka adrenalinnya aja. Adrenalinnya aku ganti jadi olahraga gitu. Misalnya olahraga apa yang agak ekstrim gitu. Nah, jadi dia dapat adrenalin dari situ, dia bisa tuh berhenti selingkuh gitu. Jadi tergantung berangkatnya dia selingkuhnya tuh kenapa. Jadi ada yang bisa di treatment, maksudnya ada yang bisa emang berhenti, ada yang sampai kapanpun nggak akan berhenti karena akar yang bikin dia selingkuh itu nggak diapa-apain. Oke. Tapi pun orang yang selingkuh karena pure nyari adrenalin aja itu kan dia sebenarnya secara sadar nyakitin beberapa cewek ini sekaligus kan Kak? Iya. Jadi itu tetap masalah psikologis kah, tetap ada gangguan di ini dia atau Bisa Tetap iya. bisa jadi dia tetap ada gangguan kepribadiannya karena kayak dia nggak ngerasa salah loh, Iya, nggak ngerasa iya. secara Oh, moral, iya. nggak secara moral dia nggak ngerasa nyakitin orang ini atau bertanggung jawab sama perasaan orang lain gitu kan. Makanya in certain level kalau misalnya dia sadar tentang itu bisa aja berubah dengan mencari adrenalin di tempat lain gitu, bukan harus di relationship. kalau case-nya dalam pernikahan gimana tuh? Misalkan tadi Kak Ladrin ngomonginnya kayak bisa aja dia belum dapat dream girl-nya dia. Terus tapi dia udah nikah nih sama seseorang, entah itu dream girl atau dream guy ya. Tapi terus dia selingkuh setelah menikah itu gimana dong kan? Itu dia, makanya aku sering banget ngomong jangan pernah seriusin orang atau menikah sama orang cuman karena dia available waktu kamu pengen nikah. Ya. Kalau misalnya itu bukan dream girl atau dream guy-nya kamu, jangan. Karena itu nanti ada efeknya, satu hari nanti Iya. kamu akan ketemu sama dream guy atau dream girl-nya kamu dan mungkin kamu akan selingkuh dengan orang itu kalau dia kasih kesempatan. Iya. Aku banyak banget ngelihat kasus orang yang ya nikahnya karena nice to have you in my life gitu kan. Cuma sekedar nice aja. Iya. Ternyata akhirnya dia akan selingkuh ya karena itu bukan orang yang sebenarnya Iya. dia mau, cuman ya ada aja pas dia pengen nikah dan biasanya mereka itu akan diperlakukan dengan sangat tidak baik sama pasangannya itu. Makanya kalau kamu lihat di komentar-komentar TikTok gitu kan banyak yang bilang, "Oh, aku waktu hamil suamiku nyuekin aku, Iya. aku waktu hamil." Iya. Itu udah pasti suaminya itu nikahin dia itu dalam keadaan ini bukan dream girl-nya si Oke. suami ini, cuman suaminya emang udah waktunya Ini nikah kan, aja. iya. Biasanya Terus gitu, ada udah dia. Udah ngeset target umur nikah, ketemunya si orang ini, udah nikah aja. Atau Biasanya misalnya gitu. mereka udah pacaran lama, terus si ceweknya kayak sebenarnya pacaran lamanya juga dari awal ini bukan dream girl si cowoknya. Oke. Terus ceweknya yang kayak, "Kamu kapan mau nikahin aku?" Terus dia kayak daripada kehilangan ya udah deh nggak apa-apa deh gue nikahin gitu. Ya, itu kayak gitu-gitu tuh banyak banget kasusnya. Oke. Nah, Kak, kalau toxic relationship kemarin tuh kan ada patternnya ya. Jadi bahkan itu kebentuk dari lingkungannya dia gitu. Nah, kalau selingkuh ini iya juga nggak? Kebentuk dari lingkungan Nular bisa. gitu. Misalnya kayak orang tuanya gitu dulu mungkin selingkuh dan akhirnya pisah gitu. Terus bakal nurun ke anaknya juga nggak? Atau mungkin dari hubungan sebelumnya dia diselingkuhin. Nah, terus di hubungan dia selanjutnya mungkin nggak dia selingkuh juga? Mungkin aja. Berarti bisa, Bisa ada juga. patternnya juga ya? Bisa dari teman-temannya, misalnya teman-temannya ternyata banyak yang selingkuh. Ya Oke. berarti akhirnya mereka menganggap bahwa perselingkuhan ini adalah hal yang biasa gitu. Oke. Perselingkuhan tuh ya wajar, semua hubungan gue lihat-lihat nih teman-teman gue selingkuh semua. Iya. Jadi ya wajar-wajar aja selingkuh gitu. Jadi value yang tertanam di dia baik itu dari keluarga, dari pertemanan, atau misalnya kalau yang korban diselingkuhin terus dia jadi selingkuh, mungkin dia mau balas dendam gitu-gitu. Bisa aja kayak gitu. Oke. Balik lagi kayak yang aku ngomongin di toxic relationship kemarin, kita tuh butuh banget punya self awareness. Iya. Kita butuh banget untuk tahu, punya pendapat sendiri tentang ini. Kalau misalnya kita nih nggak nyaman sama
berselingkuh atau diselingkuhin, ya berarti kita harus bikin boundaries kita sendiri gitu. Misalnya kayak aku nih, aku udah pernah gitu ya dulu selingkuh. Terus aku tahu selingkuh tuh capek, nggak enak. buatku selingkuh tuh nggak enak banget gitu. Butuh effort, yeah. Butuh. Aduh, udah mana aku tuh kalau hari ini bohong besoknya lupa mau bohong. nggak bisa konsisten sama bohongnya yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak deg-degannya tuh aku nggak suka sama deg-degannya selingkuh itu. Jadi kayak udah deh nggak, aku nggak mau selingkuh. Simply karena nggak nyaman aja. Nah tapi kan di beberapa kasus perselingkuhan tuh mungkin kalau kayak gitu yang dia nutupin dari pasangannya, dan yang ini juga tahu bahwa dia lagi selingkuh gitu. Nah gimana kalau emang si selingkuhannya ini dia kayak ya udah nerima aja gitu kalau emang dia lagi selingkuh. Dia selingkuhan. Iya, kalau ini kita lagi bahas selingkuhan nih. Ya, dia dengan senang hati menjadi selingkuhan gitu. Kan ada ya yang kayak gitu ya. Ada. Kalau gitu kan jadinya win, yang ini mungkin lose gitu. Jadi cuma nyakitin satu orang aja gitu. Iya. Ya. Ya itu biasanya karena ada banyak juga faktor kenapa orang bisa jadi selingkuhan tuh. Ya? Ada banyak. Ada yang emang dari trauma juga, dari childhood traumanya. Ada yang karena ya kebetulan dia membutuhkan sesuatu dari si cowok ini, yang dia cari tuh ada di cowok ini, terus cowok ini tapi kebetulan punya pasangan, terus kayak ya udah nggak apa-apa, aku buta, aku tuli, aku tidak melihat dan tidak mendengar apa-apa. Gitu. Ada juga yang nggak tahu mereka selingkuhan. Ada yang nggak tahu mereka selingkuhan. Itu banyak tuh. Kalau itu parah sih tadi. Kalau itu ini yang pemain tengahnya pinter banget sih. Ini cowok yang kan gitu ya. Bisa jadi cewek juga loh. Iya, maksudnya ya. Jadi kayak banyak seperti faktor kenapa orang selingkuh, faktor orang mau jadi selingkuhan tuh sangat banyak banget. Kalau kita bedah sekarang tuh kayak sampai subuh nih kita ngomongin. Waduh. Tapi mungkin karena tadi ya selingkuh itu terjadi ketika ada kesempatan. Nah, gimana sih cara ngehindarinnya gitu biar kita menutup kesempatan selingkuh ini kalau kita lagi in relationship? Gak ada. Gak ada. Peluang itu akan selalu ada berarti. Selalu ada. Aku percaya, aku setuju sih. Tapi jadi juga aku pernah denger di salah satu podcast gitu ya. Burung itu kalau dia di dahan yang rapuh, dia nggak nyiapin dirinya untuk si dahan, dia nggak ngurusin dahannya rapuh atau enggak gitu, dia nyiapin sayapnya dia buat kalau dahan itu ternyata jatuh dia bakalan bisa terbang gitu. Jadi kita tuh nggak bisa punya ekspektasi sama sekali bahwa pasangan kita itu akan selingkuh atau enggak. Kita cuman bisa ekspektasi bahwa diri kita bisa menghadapi momen kalau misalnya sampai pasangan kita tuh selingkuh. Jadi kita cuman prepare-nya dari awal, kita pilih pasangan yang kelihatannya dia punya moral standarnya bagus, self awareness-nya bagus, emotional intelligence-nya bagus. Itu kan yang bisa kita lakuin ya, yang bisa kita kontrol ya. Habis itu ya udah, kalau ternyata dia selingkuh juga ya kita tuh cuman bisa nyiapin diri kita untuk healing dari perselingkuhan itu, karena nggak bisa. Aku tuh udah lihat banyak banget orang yang strikin banget sama pasangannya, tapi tetap nemu. Ya kayak waktu itu tuh ada yang selingkuh di Discord, ada yang di chat Gojek. Di Discord. Oh iya, chat Gojek juga ada. Chat Gojek. Iya. Itu artis gak sih? Udah. Jadi kayak kamu mau diatur kayak gimana, mau dikekepin kayak gimana? Nggak akan bisa kalau emang nature-nya pengen selingkuh tuh. Tapi kalau untuk orangnya sendiri yang diselingkuhin akhirnya memutuskan untuk stay di hubungan itu, menurut Kak Ladin tuh hubungannya kedepannya bakal tetap toxic terus, yang kayak yaudah daripada sebenarnya percuma gitu loh mereka balikan, gitu gak sih? Atau sebenarnya masih bisa sebuah hubungan tuh sembuh dari perselingkuhan? Kalau sembuh aku bilang nggak sembuh ya, tapi berubah formnya. Setelah perselingkuhan itu dua pihak ini udah pasti berubah secara pikiran, kepribadian dan lain-lain tuh pasti ada yang ngubah mereka. Apalagi yang korban diselingkuh ini kan jatuhnya trauma ya, dan itu pasti mengubah sesuatu dalam dirinya gitu. Jadi dia yang kemarin tuh udah nggak ada, udah adanya dia yang baru gitu. Jadi hubungan mereka yang kemarin itu nggak akan ada lagi. Kalaupun tetap dijalanin, itu akan ada form hubungan yang baru. Entah itu hubungan yang makin toksik karena salah satunya nggak percaya, entah itu hubungannya bisa malah jadi lebih bagus karena akhirnya dua-duanya terbuka dan mereka memutuskan untuk ya udah deh kita open aja gitu. Masing-masing itu kan beda ya cara mereka untuk ngejalanin relationshipnya. Jadi menurutku nggak ada hubungan yang healed
setelah ada perselingkuhan itu adanya cuman kalau misalnya tetap dilanjutin berubah formnya, Oke. bentuk hubungannya. Berarti nggak ada kata maaf dalam perselingkuhan. Ada banyak. Oh iya. Orang normal mana yang memaafkan Lah perselingkuhan? itu yang stay dalam hubungan kan pasti Ada memaafkan. banyak, Oh, iya. banyak. Alasannya apa tuh Kak biasanya? Oke, aku maafin kamu deh gitu. Kamu jangan Cinta. selingkuh lagi. Wah. Itu paling klise tapi beneran tau Pak. Iya, ada yang karena cinta, ada yang karena emang udah lama hubungannya mereka males, ada karena self esteem kayak yang kita bahas di toxic relationship itu. Ada yang karena ya anak kan yang paling klise. Iya, iya. Ada banyak banget kok alasan buat maafin, atau ya emang hatinya besar aja kayak Wow. nggak apa-apa deh, Iya. atau karena butuh misalnya udah tergantung sama orang ini, udah ketergantungan dalam bentuk apapun. Banyak banget alasan memaafkan orang selingkuh tuh. Oke. Tapi tuh nggak sedikit juga tau case kan dalam perselingkuhan tuh kan pasti ada 3 orang kan di situ. Iya. Ada si selingkuh, ada Kata selingkuhan. siapa 3, ada Ya, bisa mung- sampai 7 Iya. gitu. Salah. Normalnya, case Oh iya, normalnya. 3 aja yang paling udah 3 aja udah pusing gitu. Iya, iya, iya. 3 nih si selingkuhan yang diselingkuhin sama si peselingkuhnya ini. Iya. Nah kalau di dalam case kayak gini nih Kak, biasanya tuh ada loh orang yang nyalahin, misal si orang yang selingkuh nyalahin si pacarnya yang dia selingkuhin itu. Oke. Karena aku selingkuh tuh ya karena kamu kurang gini gitu. Tapi biasanya tuh sebenarnya kalau dilihat dari perspektif yang mungkin agak apa ya, netral ya. Bisa nggak sih kita menyalahkan ketiga-tiganya atau sebenarnya yang salah tuh pasti cuma satu, yang si selingkuh ini? Kalau misalnya dia bilang iya nih aku selingkuh soalnya pasangan aku bla 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 bla, ya berarti lu pengecut. Kenapa nggak diadres ke pasangannya gitu? Kalau memang ada masalah di dalam hubungan itu, pilihannya ada 2. Antara kamu selesain masalahnya bener-bener, atau ya udah kamu selesaikan hubungannya. Oke. Baru jalan sama orang lain. Kalau seandainya ada masalah dalam hubungan terus milih selingkuh, ya pengecut, nggak mau ngadepin masalahnya. Jadi menurutku pihak pasangan yang diselingkuhin ini di mataku ya nggak akan pernah salah, karena ya orang nggak diadres. Kecuali kalau udah diadres berkali-kali terus dia tetap melakukan hal yang sama, ya berarti kan sebenarnya si pihak yang selingkuh ini punya banget kesempatan untuk memutuskan untuk ya udah nggak Iya. usah berhubungan gitu. Oke. Ngapain dilanjutin gitu. Berarti tetap di mana-mana yang salah yang selingkuh, Mon. Sebenarnya iya. Iya. Aku percaya gitu. Cuman ini agak menjawab pertanyaanku juga sebenarnya. Ada juga orang yang selingkuh untuk keluar dari hubungan yang toksik itu tadi. Kenapa nggak diudahin aja hubungannya? Diudahin dulu harusnya Kadang kan. loh justru karena toksik itu mereka nggak bisa keluar gitu loh Pan, kadang. Ngerti gak sih? Oh. Iya, bisa jadi karena pacarnya mungkin seposesif itu, atau mungkin kan ada tuh orang-orang dalam abusive relationship yang mereka bahkan takut buat keluar kan Kak. Gitu. Karena kalau keluar pasangannya ngancam bunuh diri Iya, gitu misalnya. bisa jadi atau jadi stalker, nge-stalk, Oh, bisa kan itu jadi. juga serem tuh. Jadi orang akhirnya bingung lagi mau gimana, ternyata ada mungkin sosok superhero yang datang nolongin dia. Jadi yaudah dia kabur sama orang ini gitu. Selingkuh ya gitu. Tapi itu nggak akan nyelesain isunya, itu nggak Sebenarnya akan, iya, nggak akan iya. itu malah bakal bikin isu baru, itu bakal bikin luka baru. Aku sama sekali nggak rekomen orang yang ada di dalam toxic relationship untuk lari dengan berselingkuh, karena itu nggak nyelesain apa-apa, itu nambah-nambahin PR terapi tau gak sih? Iya. Iya. Bener lagi. Casemu sama ini belum selesai, kamu nambahin. Iya. lagi. Tambahin terus ketahuan, habis itu tambah makin runyam, makin ribet. Itu luka batin kita makin banyak loh. Iya. Jadi kalau misalnya sadar kita ada di toxic relationship, ya kita fokusnya nyari cara keluar dari toxic relationship Benar. itu. Jadi kalau misalnya kita ada di satu hubungan yang menurut kita nggak baik buat kita, atau kita udah nggak nyaman, cari cara selesain atau keluar, baru cari orang baru. Kalau misalnya kita cari orang lain untuk bumper, itu kan kasihan orang lainnya pertama, Iya. kasihan diri kitanya juga kedua. Jadi kayak nggak bisa, Kasihan semuanya. kasihan semuanya. Benar. Oke, nah selingkuh ini kan sebenarnya kenapa ada kata selingkuh itu kan karena kita mengkhianati hubungan kita yang sebelumnya kan. Kita udah punya hubungan nih, terus kita menjalin hubungan lainnya. Nah, gimana kalau kita tuh nggak ada dalam sebuah hubungan? Apakah itu dinamakan selingkuh? Maksudnya? Maksudnya, Bingung. misalnya, iya HTS misalnya, kita ya deket nih sama banyak cewek gitu, tapi nggak ada yang kita seriusin gitu, nggak ada yang ya udah yuk kita pacaran gitu, nggak ada. Tapi ya aku pengen jalan sama semuanya aja gitu misalnya. Nah itu dinamain selingkuh atau enggak? Itu kita bahas nanti gak sih episode berikutnya?
Teaser. Tapi buat Kasih teaser dulu buat dikit, teaser ya. tipis. Enggak, karena nggak ada komitmen. Selingkuh itu kan kalau kamu punya komitmen. Oke. Kalau nggak ada komitmen, ya udah nggak selingkuh. Dan itu sebenarnya aku pernah baca risetnya juga, Gen Z itu yang paling jarang berselingkuh. Mereka nggak terlalu suka. Ada 2 aku lihat-lihat. Karena pertama emang secara moral value-nya Gen Z ini lebih terbuka ya, open minded gitu. Mereka lebih tahu tentang ya itu lagi mental health dan lain-lain gitu. Mereka tahu akibat dari perselingkuhan itu sendiri. Makanya Gen Z itu lebih menghindari perselingkuhan dibandingkan yang terdahulu kayak milenial dan di atasnya lagi. Yang kedua adalah ya mereka tuh nggak banyak yang kedapatan selingkuh ya karena mereka situationship itu, HTS-an itu. Betul. Jadi kan nggak bisa dibilang selingkuh, mau punya 3, 5, 7 nggak apa-apa kan, nggak pacaran. Iya. Dan orang juga nggak berhak cemburu kan akhirnya. Iya. Kita nggak ada apa-apa kok. Bener kok. Ya tapi ngomongin soal moral value nih Kak, aku tuh sebenarnya malah kurang setuju dengan, mungkin ini di lingkunganku ya, karena sebenarnya tuh lingkunganku tuh masih banyak banget orang-orang yang selingkuh. Dan kalau tadi kita ngomongin ada tiga subjek yang biasanya tuh ya peselingkuh, yang diselingkuhin dan selingkuhan, ada juga yang menutupi perselingkuhan. Oke. Teman-teman kita atau mungkin teman-temannya pasangan kita yang nutupin Oh itu. dia tahu tapi dia tahu tapi nggak nyembunyiin. ngomong. Oke. Itu kan sebenarnya menurutku, aku sebagai misal aku yang sebagai yang diselingkuhin nih jauh lebih sakit karena fakta bahwa orang-orang ini menutupi itu dan ngebiarin daripada aku diselingkuhin, ngerti gak sih? Oke. Karena rasanya tuh rasa Double kan jadinya. iya, Dihianatin rasa- si pasangan sama teman. dan teman. Rasa malunya tuh apalagi. Nah itu kan jadi kayak bikin sebenarnya mau nggak mau itu terjadi kalau aku ngelihatnya karena udah di-normalize banget tuh loh Kak perselingkuhan sekarang tuh malah. Nah, kalau Adri setuju nggak itu? Di normalize nggak tahu. Agak ya. normalize jadi kayak pola gitu. Apalagi misal adik-adik mungkin seumuran-seumuranku ya yang masih nge-club atau apa, udah punya pasangan tapi masih masuk deket cewek sini, deket cewek sono, padahal dia punya pacar. Itu kan udah nyampe kita udah tutup mata akan hal itu gitu loh. Mending nggak ikut campur daripada keseret masalahnya. Gitu. Aku sih memilih untuk nggak berada di lingkungan kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya di lingkungan itu perselingkuhan itu adalah sesuatu yang normal, aku memilih untuk nggak masuk di situ. Karena kan kita itu kan dinilai dari orang-orang terdekat kita ya. Value kita cuman bisa temenan sama mereka kalau value kita sama. Kalau kita enabler orang-orang selingkuh ya berarti value kita sama aja sama mereka gitu. Jadi aku milih untuk enggak. Dan kalau misalnya ketemu cowok dia cerita tentang teman-teman yang berselingkuh dan lain-lain, red flag banget. Aku nggak sama kamu sih karena teman-teman kamu kayak gitu. Jadi dulu waktu aku tinggal di kota lain gitu ya, circleku tuh banyak banget yang saling berselingkuh sini sampai aku mikir bahwa gila selingkuh tuh normal ya gitu. Bahkan aku mikir ya mungkin nanti kalau misalnya gua menikah ya mungkin open relationship aja kali ya gitu. Iya, aku sampai kepikiran kayak gitu karena saking normalnya ngelihat mereka itu berselingkuh satu sama lain. Tapi ternyata setelah aku pindah lagi dan aku di kota lain lagi ketemu sama circle yang ya udah mereka sama pasangannya masing-masing aja gitu. Lah ada ternyata orang yang nikah nggak pakai selingkuh, ada ternyata yang udah ngurusin keluarganya aja gitu. Nyampe herannya karena setia loh. Itu dia. Oh ada ya ternyata rumah tangga yang kayak gini. Oh ya udah berarti nggak butuh open relationship. Ternyata ada kok pernikahan yang nggak butuh kayak gitu gitu. Semua tergantung lingkungannya ya berarti. Iya. Dan emang udah ada risetnya kan, kita itu otak kita itu wire satu sama lain, sinkron satu sama lain. Makanya cewek juga kan kalau misalnya kita deketan, aku sering main sama Silva gitu misalnya atau sama kamu gitu, kita akan mensnya barengan kayak gitu-gitu. Nah kepribadian juga gitu. Jadi paling gampang kalau mau lihat nih orang kayak gimana, lihat aja teman-temannya gimana. Oh gitu, bisa survei dulu Mon. Duh, aku selalu gitu. Oh, oke. Jadi aku biasanya langsung mau diajak ketemu sama temen-temennya, guys, dilihat kayak gimana. Kalau ternyata nggak sesuai sama kita ya udah cabut aja. Oke. Ini adalah sebuah tips memilih pasangan ya. Itu teman-teman. Lihat teman-temannya. Kalau teman-temannya suka melakukan hal-hal yang negatif, ya most likely dia enabler teman-temannya kan. Pasti, berarti dia punya value sama teman-temannya gitu. Oke. Ada closing question, Mon? Aku tadi udah nanya banyak sih pada kamu. Kamu ada nggak? Kamu nggak pengen nanya? Aku ini. Ntar aku nanya dikatain curcol lagi soalnya sama itu. Tren tadi kan Kak Adin bilang bahwa Gen Z itu udah mulai sadar ya, awareness-nya tinggi gitu. Jadi mungkin mereka udah mulai nggak mau berselingkuh gitu ya.
Dan ya tadi faktornya juga karena mereka juga nggak berhubungan sebenarnya kan. Mereka malas terikat dalam sebuah hubungan tertentu. Nah, apakah lalu tren perselingkuhan ini akan menurun di tahun-tahun berikutnya? Karena kan kita tahu perselingkuhan ini udah lama banget ya terjadi ya gitu. Nah, apakah ini akan menurun? Bisa jadi menurun, tapi ya itu tadi faktornya antara kesadarannya memang naik atau karena hubungannya yang nggak ada. Iya lagi. Jadi sebenarnya balik ke kita doang aja. Iya lagi. Jadi aku sih bilang perselingkuhan tuh nggak bisa dibenerin dari sudut pandang manapun, dan nggak ada satupun orang yang sehat secara akal pikiran maupun secara mental itu akan selingkuh, mau jadi selingkuhan atau bersedia diselingkuhin, nggak ada. Oke, benar. Jadi kalau kalian jadi salah satu di antara itu perlu nanya ke diri sendiri, aku yang harus kubenerin apa ya supaya aku nggak jadi salah satu di antaranya gitu. Kalau jadi ketiganya gimana? Kalau jadi ketiganya tuh kayaknya harus masuk mental hospital sih. But I've been there done that gitu. Berpengalaman. Iya benar, karena memang benar aku pernah ada di 3 posisi itu ya, di 3-tiganya gitu. Dan memang I was mentally unstable. Memang aku masih dalam terapi gitu. Setelah aku maksudnya udah ngejalanin terapi bertahun-tahun, benerin mindsetku, benerin mentalku, benerin banyak hal dalam diriku, aku nggak punya ruang buat membenarkan ketiganya gitu sama sekali. Jadi kalau seandainya masih bisa membenarkan ketiganya ya dicek lagi yang mana yang masih harus dibenerin gitu. Oke, aku pertanyaan terakhir ya. Oke. Kalau Adrin percaya karma nggak? Karena kan banyak ya, kamu jangan selingkuh, nanti kamu kelak akan diselingkuhin gitu. Atau anakmu nanti bakal diselingkuhin gitu. Karena karma itu ada. Nah, kalau Adrin percaya nggak? Kita ngomong pakai sudut pandang apa? Bebas. Aku bingung kalau ngomongin karma, aku mau bilang dari sudut pandang spiritual, iya ada karma, tapi kita juga bisa ngomongin tentang sudut pandang psikologinya juga ya, bahwa kita itu bisa jadi karena meyakini secara nggak langsung meyakini si karma ini ada gitu kan, jadi kayak kita akan nyari-nyari nih, tersugesti kita gitu tersugesti yang kayak gitu bisa juga memang karmanya memang ada, itu kan sesuatu yang abstrak banget ya buat kita semua gitu. Cuman ya what goes around comes around. Aku yakin itu gitu. Kamu nanamnya apa ya, yang tumbuh apa? Kamu nggak mungkin nanamnya padi yang tumbuh apel kan? Iya benar. Jadi ya ingat aja, kita tuh kalau mau memanen sesuatu, pastikan kita nanamnya juga sesuatu yang bagus dan dipupuki dengan sesuatu yang bagus. Nice. Oke, thank you banget Kak Ladrin. Statementnya. Paling itu aja ya Mon ya. Itu aja sih kalau dari aku juga. Episode kali ini, semoga teman-teman tidak berselingkuh ya. Gitu. Dan cepat terhindar dari hubungan yang toksik. Thank you Kak Ladrin untuk waktunya. Thank you banget. Sampai jumpa di episode selanjutnya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dah.